Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kakak teteh balat serang radio di Saburan Banten. Alhamdulillah bagja pisan abdi sore hari ini bisa ada di ruang dengar kakak teteh. Dan seperti biasa kakak teteh kalau hari Jumat kita tidak sendiri. Sudah ada tamu-tamu spesial di Suhu 898 Suara Hukum Serang Radio bersama Peradin. Dan di studio sudah hadir yang kita tunggu-tunggu. Sebenarnya kita nunggunya dari jam 2 supaya bisa ngobrol lama gitu, tapi ya apa hendak dikata, karena memang ada kaitannya kok dengan apa yang akan kita bahas. Selamat sore, assalamualaikum Sekretaris Jenderal DPP Peradin Basuki SHMM MH. Selamat sore, Omat ya. Jadi saya belum familiar banget ya. Saya mau panggil namanya kok nggak ini, panggil kadang-kadang ada yang terputus. Gitu. Tapi nggak apa-apa ya. Nanti lama-lama juga terbiasa Ya. Karena kita belum ada kasus. Betul. Nanti kalau sudah ada kasus terbiasa. Jadi kita ketemu baru kali kedua ya. Dua kali dengan ini. Dan jadi, mudah-mudahan ketiga kali nanti ada kasus yang masuk. Amin. Dan Pak Sekjen tidak sendiri, Pak Sekjen DPP Peradin tidak sendiri, didampingi selalu oleh anggota Peradin Banten adalah Bung Suwadi SH MH. Assalamualaikum, selamat sore Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bung Omat. Kita harus senantiasa mengamini apa yang sudah diserukan oleh pemerintah, baik pusat, daerah, kabupaten, kota. Selain social distancing, kita yang sehat senantiasa menebarkan sisi positif untuk senantiasa menggunakan masker ya. Iya. Nah, kita sore hari ini di edisi hari pertama di bulan Mei. Apa kabar? Tapi sebelum kita masuk ke tema, apa kabar Mayday? Hari ini tadi perjalanan saya dari area BSD sampai di sini luar biasa, longgarnya gitu loh, longgarnya. Biasanya kalau tidak di situasi ada COVID-19 itu luar biasa padat, macet. Tapi hari ini sangat lengang. Hikmahnya Pak Sekjen? Ya. Hikmahnya itu Pak Sekjen. Betul sekali. Hikmahnya lengang ya. Tapi apa kabar 1 Mei? Adakah pergerakan teman-teman Pak Sekjen? Kalau hari ini tadi menurut pantauan saya, karena saya keluar dari rumah itu dari agak pagi ya, itu tidak ada gerak sama sekali. Jadi semuanya adem. Barangkali karena ini memang situasi seperti ini, semuanya cari aman ya, mudah-mudahan segera aman yang sebenar-benarnya. Atau mungkin pergerakannya di virtual ya? Ya, sepertinya demikian. Sepertinya demikian. Nah, Kakak Teteh Balat Serang Radio di Saburan Banten, untuk Kakak Teteh yang memiliki permasalahan terkait dengan hukum atau ingin bertanya terkait permasalahan hukum, silakan saja di obrolan kita sore hari ini di Suhu 898. Kakak Teteh bisa menggunakan 221633 atau sosial medianya Serang Radio ya, di Serang Radio spasi Serang untuk fans page. Dan untuk sore hari ini kita akan membahas tentang PSBB. Nah, PSBB dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Sebagai mukodimah nih Kakak Teteh, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan belum ada kepastian kapan COVID-19 ini akan berakhir. Dan para ahli dari beberapa universitas terbaik Indonesia mengungkapkan bahwa kalau mau menekan laju penularan COVID ini di angka minus, maka yang harus dilakukan adalah PSBB serentak. Tapi ya itu tadi, ada yang pro dan juga ada yang kontra. Karena sebagaimana kita tahu di beberapa daerah sekarang sudah melaksanakan PSBB, kurang lebih ada 13 provinsi di Indonesia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Nah, itu akan kita bahas sore hari ini bersama rekan-rekan dari Peradin. Sudah siap Pak Sekjen? Siap. Nah, Pak Sekjen, sebagai mukodimah nih untuk Kakak Teteh Balat di Sabudaran Banten semua. PSBB, kita sering mengucapkan PSBB. Iya. Pembatasan skala besar lah. Iya. Tapi belum tentu juga semua tahu PSBB itu apa. Iya. Dan tujuannya itu seperti apa. Mungkin sebagai mukadimah Pak Sekjen bisa memberikan pencerahan kepada Kakak Teteh Balat Serang Radio di rumah. Silakan Pak Sekjen.
Baik, saya akan sapa dulu ya saudara-saudara saya yang ada di Serang dan sekitarnya. Assalamualaikum, selamat sore warga Serang, Banten dan sekitarnya. Tadi telah disampaikan oleh Aomat ya, bahwa apa sih PSBB? PSBB adalah pembatasan sosial berskala besar ya. Jadi ini dibatasi, bukan dibatasi untuk tidak boleh bergerak. Semuanya masih bisa bergerak seperti semula, tapi ada hal-hal lain yang dibatasi. Contohnya yang real, kalau tadinya kita ini bisa ketemu dengan teman di luar, bisa sampai 5-10 orang kita bisa ngobrol-ngobrol. Kemudian kita juga bisa masih nongkrong di warung kopi atau tempat makan. Namun dengan diperlakukannya PSBB ini praktis hal itu tidak bisa dilakukan. Jadi kalau teman-teman ada keperluan keluar, ya keluar, tapi paling ketemu 1-2 orang. Itu pun bicara cari tempat yang nyaman tidak bakal pernah ketemu. Kita lihat saja di lingkungan kita di Serang ini, yang biasanya tempat-tempat orang nongkrong strategis, di pojok-pojok jalan, di perempatan jalan, saat ini bisa kosong sama sekali. Nah, tujuannya adalah untuk memutus mata rantai COVID-19 agar segera hilang dari bumi Republik dan Serang pada khususnya. Tadi juga di beberapa tempat perjalanan saya dari BSD sampai sini tadi ada ketemu 3 checkpoint ya. 3 checkpoint. 3 checkpoint. Apa sih checkpoint itu ya? Bukan artinya dihitung. Nanti orang poin taunya dihitung. Checkpoint bukan hitung ya, Imat ya, Pak Swadi ya? Iya. Bukan. Jadi kita seperti yang saya dapat hari ini adalah tadi di daerah Bitung, di sana kaca mobil saya harus dibuka. Di mobil pun saya berdua tadi, berdua itu duduknya tidak bisa di depan jejer, tapi pengemudi sendiri yang satu di belakang posisinya. Jadi itu ada batas, gitu, ada batas. Setelah itu di kening saya tadi ditempelkan alat untuk ngecek berapa suhu saya. Suhu saya padahal tadi suhunya 898. Iya, tadi saya juga sudah sampaikan. Saya mau ke suhu ini gitu. Ada acara suhu. Baru saya jelaskan apa itu suhu. Pak, saya mau on air, Pak, gitu. Mau bahas COVID-19 ini juga gitu loh. PSBB juga gitu. Pak Sekjen, nanti pulangnya lewat jalan tadi nggak? Masih lewati juga. Takut dengar nanti ditungguin lagi. Wah, nanti kalau nggak mau lewat situ berarti saya lewat bawah aja ya. Ya. Pak Sekjen, ketika kita berbicara masalah tadi, Pak Sekjen sudah menyinggung secara detail PSBB itu seperti apa, tentunya kelebihan dan kekurangannya. Kalau kita berbicara masalah kekurangan, ya itu tadi lah ya. Ya. Kadangkala takaran di dunia ini nggak ada yang sempurna lah, pasti ada kurang. Nah, tapi ada hal yang menarik di sini. Apakah dengan adanya PSBB ini kasus-kasus yang sedang ditangani oleh teman-teman Peradin itu juga ikut lockdown, atau dipilah-pilah, masih ada yang bisa berjalan atau masih diperpanjang? Karena percaya atau tidak percaya, PSBB dimanapun itu diberlakukan, baik daerah-daerah yang diberlakukan, impact-nya itu jauh lebih besar. Iya. Impact-nya jauh lebih besar ke segala lini. Iya. Nah, ketika kita berbicara masalah bantuan hukum oleh teman-teman dari Peradin dan juga Pos Bakumadin, iya, apakah berpengaruh dengan adanya PSBB ini? Sangat, sangat berpengaruh. Contoh realnya, ya, biasanya kami itu bisa melakukan kunjungan, kami bisa melakukan penyuluhan. Kunjungan dimaksud adalah ke rutan. Saat ini kan kami tidak bisa masuk ke sana. Dengan demikian, kalau kliennya klien lama, itu informasi tentang apa kejadian yang sesungguhnya kami bisa dapat, sudah didapat. Tapi bagi mereka yang baru, sangat terbatas. Walaupun memang disediakan media, biasanya adalah video call, bisa. Tapi kan tidak bisa leluasa, tidak bisa leluasa, dan itu ngantri banyak pihak, nanti orang lain masuk. Jadi dengan segala keterbatasannya, itu yang pertama. Kemudian untuk perkara-perkara perdata, itu praktis waktunya jadi panjang sekali. Waktunya jadi panjang. Namun demikian, ya inilah kondisi yang ada, kita harus terima. Terus untuk perkara-perkara pidana masih tetap bisa berjalan, karena sekarang menggunakan media yang jadi untuk terdakwa sendiri kan sekarang tidak hadir di pengadilan, tapi di rutan, kemudian
itu nanti di sana disediakan alat juga terkonek dengan pengadilan. Nanti yang di pengadilan adalah majelis hakim, JPU dan kami. Apabila nanti saat pemeriksaan saksi, hadirlah saksi itu di ruang sidang juga. Dan kemarin juga sempat saya dengar di daerah lain, kalau di Serang seperti itu, di daerah lain ada yang JPU dan terdakwa di satu tempat, kemudian majelis ada di tempat lain bersama dengan PH-nya. Itu, Ahmad. Nah, Pak Sekjen, kalau berbicara dengan berita acara persidangan, ya, apa ada yang berbeda nggak cara penanganannya ketika teman-teman dari Peradin mendampingi rekan-rekan saudara-saudara kita yang memiliki permasalahan hukum dengan pola impact dari COVID-19 ini, dengan tidak dipertemukannya terdakwa kemudian dengan yang lain, ada nggak sedikit permasalahan dalam hal pelaksanaan di berita acara? Kalau untuk menurut KUHAP sebetulnya semuanya tetap berjalan sesuai. Cuman ya tadi itu ada rasa tidak puas. Kadang kan kita juga harus menggali informasi dari terdakwa. Apalagi saat terdakwa juga kita harus periksa kan. Nah, beda kan, Ahmad, kita berhadapan langsung dengan kita hanya berhadapan lewat media sosial. Betul. Kalau kita langsung begini saya bisa lihat muka Ahmad agak merah, muka Pak Suwadi ini. Tapi kalau lewat medsos bisa aja mukanya akan beda. Ditipu-tipu. Apalagi dia handphonenya pakai efek. Demen saya nih ya kalau begini. Ya. Nah, sejauh ini Pak Sekjen koordinasi Peradin Pusat DPP, Pak Sekjen tentunya di DPP bersama Pak Ketum dan anggota yang lain di sana, koordinasi dengan teman-teman Peradin Banten sendiri dalam rangka membina kunjungan ke klien-klien di saat PSBB ini seperti apa, Pak? Jadi hubungan kami DPP dengan teman-teman di daerah-daerah itu tetap berjalan normal. Hanya membedakannya adalah tidak bisa ketemu secara fisik. Jadi kami juga gunakan media untuk meeting layaknya seperti yang ada di pengadilan. Jadi kami masing-masing daerah tetap, Indonesia ini kan ada 34 provinsi ya. Jadi kami masih bisa komunikasi dengan baik dengan media itu. Dan ini kemarin kami sudah rancang satu sistem juga yang insya Allah dalam waktu dekat nanti setiap saat semua anggota kami ya bisa ketemu melalui media sosial dimaksud. Namun ya tadi kalau mau bicara puas tapi tetap masih kurang puas. Tapi inilah kondisi yang ada. Jadi kita manfaatkan kondisi yang ada ini dengan baik. Mudah-mudahan informasi kemudian derap langkah itu dari teman-teman tidak ada yang terputus. Gitu. Jadi komando dari DPP masih bisa berjalan. Apalagi Banten sangat luar biasa karena di grupnya sangat rame. Jadi saya ada di grup seluruh Republik Indonesia ini. Bantenlah grup yang paling ramai, grup anggotanya. Luar biasa teman-teman Peradin Banten. Nah, Bung Suwandi sebagai anggota Peradin Banten, dengan adanya COVID-19 ini bagaimana koordinasi dengan teman-teman DPP tadi yang sudah disinggung oleh Pak Sekjen, terus teman-teman Peradin Banten sendiri seperti apa untuk menerjemahkan koordinasi spesial di saat COVID ini? Kalau gini Bung, jadi untuk koordinasi tetap berjalan seperti biasa karena memang ya kita sehari sekali pasti kita komunikasi lewat media sosial gitu. Cuma memang kita tidak bisa bersentuhan langsung fisik gitu, kita harus ke DPP segala macam. Jadi tetap berjalan lancar untuk koordinasinya karena tadi yang disampaikan Pak Sekjen, untuk kedepannya kita meeting pun ada aplikasi yang sekarang lagi booming kan yang dipakai oleh pengadilan dan lain sebagainya. Kita akan coba nanti Peradin akan mempelopori untuk itu untuk memakai aplikasi itu untuk koordinasi dan lain sebagainya. Baik, Bung Suwandi dan juga Pak Sekjen, nanti kita akan kembali lagi dan sebagai clue nih nanti kita akan coba membahas KKTT pandangan dari rekan-rekan Peradin terkait dengan PSBB dan penanganan dari dampak COVID-19
angka pemutusan hubungan kerja atau PHK di Provinsi Banten ini terus meningkat loh, Pak Sekjen. Iya, 5.600. Sudah 5.600 ya? Iya, terkena PHK akibat COVID-19. Iya. Jangan kemana-mana, nanti kita bahas itu hanya di Suhu 898 Serang Radio, Radio Urang Sarerea. 89,8 Serang Radio, Radio Urang Sarerea, KKTT Baladi Saburan Banten, The Massive Recycle almarhum Krise ya, Kala Surya Tenggelam. Satu single indah di kesempatan sore hari ini ketika kita berbicara terkait dengan PSBB, plus minusnya PSBB. Nah, Pak Sekjen, Siap. kita lanjutkan kembali kebersamaan kita yang masih di Suhu 898 terkait dengan COVID-19 yang mau nggak mau kita juga harus aware dan mau nggak mau kita juga kena impact-nya. Iya. Ada hal yang menarik beberapa waktu lalu ketika Gubernur DKI Jakarta itu dicolek lah secara hukum ya oleh pengusaha mal karena adanya PSBB itu mal ditutup dan akhirnya kepala daerah yang menang. Nah, apa sinkronisasi buat kita nih sebagai kota satelit di Serang? Nah, sinkronisasinya adalah ketika masyarakat yang mungkin saat ini kena imbasnya, ketika retail besar, pasar-pasar swalayan besar merumahkan. Terus ya kebutuhan hidup mah nggak bisa ditolak. Kita masih butuh. Yang ngegesek-gesek banyak nih Pak Sekjen. Protes aja. Protes. Enggak kok, saya nggak mau protes nanti soalnya setelah COVID, setelah adanya PSBB atau setelah adanya rehat sejenak akibat corona ini kita akan dipanggil lagi. Ih, itu mah bohong, itu mau bla 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 bla. Nah, dari sebagian banyak orang tentunya ada yang tergiur kan. Nah, ketika dia melakukan langkah hukum. Nah, pandangan dari Peradin, dari rekan-rekan Peradin yang lebih paham atas hukum, apakah tindakan itu boleh dilakukan di saat-saat seperti ini atau kita terima aja keputusan dari perusahaan yang menaungi kita? Baik, Omat. Jadi kembali ya PSBB dan kita tahu tujuannya kemana. Itu dulu yang harus dijadikan pegangan. Tadi juga udah singgung bahwa di sini pasti ada sisi puas, sisi tidak puas. Kalau menurut kami selaku praktisi hukum saat ini seyogianya seluruh masyarakat, ya elemen masyarakat di semua sektor ya, baik yang di swasta, pemerintah, pekerja dan semuanya sebaiknya mengikuti anjuran yang ada, protokol yang ada saat ini. Karena ini tujuannya adalah untuk kebaikan secara bersama dan untuk sesegera mungkin bisa memutus laju penambahan orang yang terkena COVID-19. Contoh yang sudah ada seperti di Wuhan itu hanya butuh waktu 4 bulan ya, 4 bulan. Nah, kita mulai ini adalah di tanggal 2 Maret. Artinya sekarang ini sudah di tanggal besok 2 bulan besok. Ya, 2 bulan. Nah, kalau warga kita ini nanti hanya ini diri sendiri, itu akan sangat berat. Nah, sebaiknya sih menurut kami selaku seorang praktisi hukum ikuti anjuran pemerintah. Kemudian kita tahu kalau memang yang biasa usaha ya pasti tidak ada pemasukan, yang biasa bekerja juga akan bermasalah. Tapi ini mau bagaimana lagi? Ini adalah faktor alam. Siapa yang mau? Nah, caranya kita ambil langkah strategis dengan apa yang sekarang sudah pemerintah lakukan. Namun demikian harapannya jangan juga ada pihak-pihak lain yang lebay, gitu loh. Yang mestinya hal itu tidak ada jadi dibesar-besarkan. Kalau memang aturannya sudah gini maksud saya, kalau memang aturannya ini sudah tidak boleh, ya tidak boleh. Jangan nanti untuk pencitraan karena sesuatu hal akhirnya dibolehkan. Ini yang bahaya. Kita kan nggak tahu orang itu dia bawa virus ini atau tidak, kan kita nggak tahu. Ini nggak nampak di mata kita. Itu ukurannya kan sangat kecil, berapa mikron gitu loh ya. Gitu. Berarti buat rekan-rekan kita, saudara-saudara kita semua, atau satu di antara kakak teteh yang sedang nyimak Serang Radio, mungkin saat ini kakak teteh menjadi orang yang termasuk 5.600 tadi ya. Gelombang pertama itu tenaga kerja Banten yang sudah dirumahkan.
menjadi satu di antara 5.600 orang yang dirumahkan. Kalau ada yang share-share lewat WA, yuk kita bikin pergerakan, kita protes ke perusahaan kita. Untuk saat ini praktisi hukum dari Peradin memberikan jawaban tidak usah lah. Iya. Turuti saja untuk saat ini, sambil kita menunggu langkah selanjutnya ketika pemerintah memiliki pemerintah pusat dalam hal ini memiliki terobosan-terobosan seperti kemarin yang baru diregulasikan kan, penghapusan bukan penghapusan ya, penundaan sejenak untuk cicilan bagi yang terdampak. Tapi belum ada ya payung hukum untuk teman-teman yang dirumahkan sementara, belum ada itu Pak Sekjen. Ya. Jadi harapan kami mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah pusat, termasuk tadi menunda cicilan dan lain sebagainya, itu harus ada payung hukumnya, supaya kalau ada apa-apa jelas. Di situasi seperti ini harus semua pihak harus saling terkait, saling mensupport. Kebayang deh oleh kita ya, tadi teman-teman kita sudah harapkan untuk tidak melakukan pergerakan karena ini untuk program kebaikan semuanya. Tapi di pihak lain, pengusaha, pihak-pihak perbankan, pihak lembaga keuangan, umpamanya salah satu orang yang mempunyai berarti 9 cicilan. Pak Sekjen kalau salah satu. Nah, 9 di antaranya itu juga harus paham. Harus paham. Jangan situasi seperti ini masih juga dikejar-kejar tagihan. Nah, kasihan. Nah, ini harus betul-betul dibuktikan dalam bentuk payung hukum. Jangan membuat payung hukum untuk kepentingan diri sendiri, gitu loh. Nah, payung hukumnya adalah payung hukum untuk kebanyakan rakyat republik yang saat ini sama-sama sedang menderita. Jangan juga saya membuat payung hukum untuk diri saya, sehingga saya enak saja saya melakukan sesuatu kejahatan. Kejahatan saya bisa buat apapun, apalagi saya seorang penegak hukum, gitu loh. Nah, inilah yang harus kita sama-sama jujur dari hati. Jangan pernah menari di atas penderitaan bangsa kita sendiri, orang lain. Gitu. Ya. Kalau ini saya jadi menggebu-gebu gitu loh ya. Kenapa sampai menggebu-gebu? Banyak sekali saudara kita itu yang faktanya memang banyak cicilan. Baik kendaraan, baik rumah dan sebagainya. Kebayang kalau ini nanti yang 5.000 berapa tadi? 5.600. 5.600 ini nambah. Kemudian ada rekan-rekan yang nakal. Banyak di Serang ini nanti akan kosong akhirnya. Apa? Mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Untuk makan aja berat. Saya ya bersama keluarga itu suka ngomong, kita aja begini ya, kita aja begini, bagaimana saudara kita yang lain? Nah, itu faktanya ya. Iya. Fakta yang paling dekat, yang nyata di sekeliling kita. Betul sekali. Jadi secara tidak langsung Pak Sekjen, untuk kakak teteh di rumah, pendengar Serang Radio di mana saja berada saat ini, jika kakak teteh merupakan buruh atau pekerja lah, kalau nggak mau dikatakan buruh, pekerja dari perusahaan tertentu yang saat ini mungkin kena dampak dari COVID-19 dan dirumahkan, tapi kakak teteh punya cicilan atau apapun itu bentuknya, yang intinya tidak bisa terselesaikan akibat COVID-19 ini. Kalau ada pihak-pihak yang memang ada istilah menekan, silakan saja bisa langsung menghubungi Serang Radio atau Peradin. Nanti akan kita bantu kita akan advokasi ya. Kita akan advokasi. Kalau bantu kan banyak. Advokasi betul. Kalau bantu banyak, nanti suruh saya nyelesain cicilannya saya. Kita akan bantu advokasi untuk menyelesaikan permasalahan kakak teteh semua. Banyak cara yang bisa kita lakukan, banyak langkah yang akan kita lakukan. Intinya adalah kejujuran kakak teteh ketika ingin meminta bantuan kita, itu yang paling utama yang kita hargai. Mungkin gini, Ahmad, sebelum ke sana. Jadi gini, bagi teman-teman yang saat ini yang 5.600 tadi yang disebutkan, itu kalau memang punya cicilan sekarang bersurat secara resmi. Sampaikan bukti dirumahkannya, disampaikan, kemudian buat surat, ditulis saja sama tangan. Saya tetap akan menyelesaikan tanggung jawab saya sebagai orang yang berhutang atas bla 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 bla. Itu dikirimkan kepada tempat di mana dia berhutang. Itu saja dulu. Perusahaan
finance-nya ya. Umpamanya finance atau bank apapun Iya, atau apapun atau itu fintech, dikirimkan gitu. Tapi Beda Pak kalau Sekjen- utang pribadi ya. Utang pribadi itu lain tuh. Tapi Pak Sekjen, misal nih Pak Sekjen, kan kemarin OJK sudah merilis 34 perusahaan finance yang secara sukarela untuk menunda. Ya. Nah, tapi kan banyak yang enggak juga. Betul. Gitu. Nah, caranya mungkin seperti itu ya, Iya. Pak Sekjen tadi ya. Betul. Bersurat. Mau itu sudah ada daftar di OJK atau tidak, bersurat dulu. Iya. Nah, jika bersurat KKTT masih ada juga pihak-pihak yang menekan, Hubungi Aumat. hubungi AA Omat di sini. Iya. AA Omat STP. Iya. Apa itu? Somat tampan. Jangan serius-serius Ramadan. Nah, ya, kita hubungin ke Serang Radio, nanti kita akan teruskan ke teman-teman dari Peradin KKTT. Tenang, kita akan coba mediasikan apa yang sedang KKTT rasakan. Intinya kita akan advokasi akan kita lakukan ya, untuk kepentingan KKTT dan kepentingan bersama. Iya. Kita sebenarnya bukan sok bisa-bisaan, tapi kita hanya meluruskan hal yang sewajarnya lurus yang jadi bengkok sekarang ya. Nah, kita ke Bung Suwadi. Bung, tadi Pak Sekjen dengan menggebu-gebunya dia menyangkutkan link yang satu ke link yang berikutnya, link yang satu ke link berikutnya terkait dengan PSBB ini simpel, tapi impactnya ya tadi ke mana-mana. Nah, untuk teman-teman Peradin Banten selama ini apakah ada kendala dengan keadaan ini? Kalau kendala udah pasti, Bung, karena itu tadi, karena PSBB itu adalah pembatasan berskala besar, makanya kita tidak maksimal dalam menggali informasi ketika kita ketemu dengan klien. Hanya lewat media, WA dan lain sebagainya. Paling mentok di video call. Itu pun kita tidak bisa memastikan nih informasi yang sesempurna mungkin gitu loh. Karena memang dalam kita mendampingi ataupun kita menjadi kuasa, wajib kita harus paham betul apa yang harus kita bela, apa yang harus kita dampingi dan kita wakili sebagai kita praktisi hukum. Makanya pastilah ada kendala dan memang terkendala kalau itu gitu, udah pasti. Karena ketika ada kendala seperti itu, bagaimana solusi yang dilakukan oleh teman-teman Peradin? Ya sementara ini ya kita jalanin apa adanya dengan PSBB ini ya, kita pakai media dan kita coba menerka dan lain sebagainya nanti dalam pembelaan dan lain sebagainya. Karena walau bagaimanapun ya, kalau kita mau protes ke siapa lagi? Kalau mau saya tanyakan dengan robot yang bergoyangan, nanti Ebit yang jawab. itu. Karena lagi-lagi nih kalau ibarat kasus ini seksi ya. Iya. COVID ini seksi. Karena Banget. bukan hanya Indonesia. Betul. Dunia. Iya, dunia. Kemarin beberapa daerah yang memang sudah menurun karena dampak COVID, ternyata ada gelombang kedua. Iya. Gitu. Jadi hal-hal yang seperti inilah. Nah, kita rehat dulu. Oke. Tapi nanti Pak Sekjen dan Bung Suwandi tolong jawab, karena ada sesuatu yang seksi lagi. Ketika negara-negara lain berlomba penanganan COVID, berlomba-lomba untuk cepat penanganan COVID, Republik Indonesia, Bapak Presiden mengatakan, insya Allah Januari baru selesai. Nanti, tapi jangan kemana-mana, tetap di Serang Radio. 89,8 Serang Radio orang Sarerea. Nata Reza, jarak dan waktu. Wah, kalau berbicara masalah jarak dan waktu memang ya. Social distancing itu. Ya, masih di Suhu 898 bersama DPP Peradin dan Pas Bakumadin. Iya. Kali ini saya nggak salah ngomongnya. Nah, kita lanjutkan terkait dengan obrolan kita sore hari ini. Intinya adalah kita mencoba memberikan pencerahan kepada warga masyarakat semua pendengar Serang Radio saat ini dengan kondisi yang ada. Jangan sampai kita dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kondisi ini. Iya. Yang intinya kita lagi yang rugi. Betul. Pak Sekjen, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo beberapa waktu yang lalu sempat mengutarakan bahwa Indonesia itu menurut prediksinya itu akan selesai di akhir tahun, di awal tahun kita bebas dari COVID katanya, Januari 2021.
ini kan rentang waktu yang lama. Banyak sektor yang memang bertanda kutip untuk Indonesia, karena percaya atau tidak kita nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah ke provinsi lain, provinsi kita tercinta aja, wilayah Kota Serang, wilayah Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang itu gudangnya pabrik. Nah, bagaimana ini menyingkapi ini semua? Apakah teman-teman dari Peradin sudah menyiapkan langkah-langkah untuk merangkul teman-teman buruh yang nantinya bisa terimbas ketika memang penanganan COVID-19 di Indonesia sesuai prediksi Bapak Presiden sampai akhir tahun? Silakan Pak Sekjen. Baik, pertama saya akan tanggapi apa statement beliau ya, bahwa COVID-19 ini akan berakhir di akhir tahun ini ya, dan di Januari kita bebas. Yang menjadi pertanyaan besar adalah ini dasarnya apa dulu? Apakah pemberlakuan PSBB saat ini sudah mendapatkan hasil yang efektif sehingga bisa menjadi barometer, bisa menjadi tolak ukur di sana? Nah, itu yang pertama. Dan kalau memang hal itu benar, sebaiknya sekarang ini ditunjukkan kebenarannya. Ini loh nanti dalam perjalanannya, hanya tidak hanya menyampaikan nanti bulan sekian ini akan berakhir. Opinion, bukan hanya opinion ya? Ya, jangan gitu. Terkecuali membangun satu rumah, satu gedung, atau apapun itu bentuknya jelas. Ini bentuknya tidak jelas. Kemudian kalau kita lihat faktanya saat ini, semakin hari semakin nambah. Kalau nggak salah hari kemarin itu udah 10.000 ya, udah tembus di angka 10.000. Nah ini angka grafik mana ya, barometer mana yang dipakai oleh beliau untuk menyampaikan itu. Tapi saya selaku warga negara Republik Indonesia, saya sangat apresiasi dengan langkah-langkah yang sudah diambil. Tapi jangan kita hanya melemparkan opini-opini, ya opini-opini. Tapi masyarakat, bangsa ini, rakyat Republik ini butuh satu kepastian. Contohnya tadi, saya kembali ke belakang lagi. Ini nanti yang punya tanggungan ini itu akan bisa ditangguhkan. Kasih payung hukumnya dulu. Jangan sekedar hanya menyampaikan ini untuk kepentingan segenap bangsa Republik Indonesia. Apa yang sudah menjadi ketentuan lakukan, jangan tebang pilih. Itu saja. Kemudian selanjutnya untuk masalah tenaga kerja tadi yang disampaikan, kami Peradin, Posbaku Madin yang ada di seluruh Republik Indonesia dan khususnya yang ada di Banten, dengan senang hati akan membantu rekan-rekan yang tadi sudah disampaikan di muka. Ikuti dulu aturan yang ada, jangan membuat kegaduhan, jangan mengambil langkah-langkah yang akan merugikan diri sendiri. Kalaupun ada tunggakan dan lain sebagainya, ada angsuran dan sebagainya, langkahnya ada dilakukan dengan cara yang tepat. Bersurat kepada pihak terkait, kemudian dokumennya dipegang, nanti dokumen itu adalah sebagai alat bukti apabila memang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Kita berharap semuanya baik-baik saja. Tapi di rentan waktu sekarang masih bulan Mei ke Desember. Tadi kan Desember ya, masih sekitar 7 bulan. Ini baru 2 bulan aja orang udah ngap-ngapan. Sudah ngap-ngapan luar biasa. Akan sangat banyak sekali persoalan yang ada, tapi mau tidak mau harus kita hadapi. Ya, mudah-mudahan Pak Sekjen, apa yang diungkapkan oleh Bapak Presiden bukan sending opinion ya. Kan kalau ibarat kata kalau profesor kan kalau sending opinion ya salah ya, sending opinion gitu. Bukan gitu ya. Tidak. Karena beliau adalah seorang pimpinan. Ya, karena beliau adalah orang nomor 1 Republik, gitu loh. Apa yang disampaikan oleh beliau itu akan dipegang segenap rakyat ini, gitu. Tidak bisa gitu. Beda ini kalau kita di satu tempat, saya, Aomat, Pak Suwadi gitu yang ngobrol, saya bilang, ini mah COVID menurut ini saya nggak lama lagi, bisa-bisa saja. Tapi ini yang bicara adalah seorang pimpinan kepala negara. Jadi untuk melontarkan sesuatu lebih bagus agak direm dulu. Nanti jalani, kita coba PSBB ini di beberapa daerah hasilnya seperti apa. Inilah yang menjadi barometer. Artinya ilmiah, semuanya harus ilmiah. Tidak bisa hanya diucapkan, kayaknya nggak bisa. Tambahan, Bung Suwandi? Ini Bung, pada prinsipnya
ketika seseorang menyampaikan opini atau apapun itu memang harus bersandar kepada fakta dan realitas supaya nanti ada actionnya gitu. Jangan hanya mohon maaf ngomong A tapi nggak ada action. Jadi umpama Bung Omat akan saya bantu cuma ngomong doang. Harusnya kan saya keluarin dompet, ini saya kasih. Nah itu loh, itu cara pandang, cara pikir orang awam aja. Jadi ketika menyampaikan sesuatu itu tidak hanya pesan itu aja, tapi ada realitas actionnya, apa pendukungnya. Satu misal kemarin ada penundaan dalam cicilan dan sebagainya, itu kan harus ada kebijakan di bawahnya. Betul. Harus ada kebijakan di bawahnya, pakai PP kah, pakai Perpres, pakai apapun itu atau Perpu, supaya nanti pihak leasing ataupun OJK bisa menindaklanjuti gitu loh. Jadi inilah yang harus dibedakan ketika opini ini oleh seorang warga biasa dengan seorang pejabat ataupun pemangku kebijakan. Itu harus real dan terukur gitu, bukan hanya ngomong. Nah itu dong tambahannya. Iya. Nah terakhir Pak Sekjen, untuk saudara-saudara kita yang terimbas langsung akan COVID dan pemberlakuan PSBB, akibatnya mereka dirumahkan, terus PHK, apa yang bisa Pak Sekjen berikan untuk ketenangan teman-teman kita saat ini, untuk meminimalisasi ajakan-ajakan bertanda kutip, dalam hal ini aksi mungkin dan lain sebagainya, karena sosial media mulai ramai hal seperti itu saat ini. Silakan Pak Sekjen. Baik, untuk saudara-saudara saya sekalian, teman-teman pekerja yang ada di Banten ya dan sekitarnya, himbauan saya, teman-teman tetap ikuti apa yang sudah menjadi ketentuan dari pemerintah. Dan kalau perusahaan mengambil kebijakan seperti itu, sementara waktu ikuti. Terpenting pihak perusahaan tidak jolim. Ketentuan ya merumahkan dan sebagainya itu ada, semuanya sudah diatur ya di Undang-Undang 13 ya 2003, semuanya sudah ada di sana. Ikuti itu. Kalau itu mekanisme itu semuanya sudah ada, teman-teman tenang saja ikuti, karena kalaupun dipaksakan itu perusahaan juga tidak akan mampu. Ya, sekarang sama-sama berpikir untuk kebaikan semuanya. Kalau teman-teman ada yang ngajak dan sebagainya, lebih bagus lupakan itu. Teman-teman kalau yang ada tinggalnya di daerah, ada tanah dan lain sebagainya, mending kelola tanah yang ada, nanam sayur apa dan lain sebagainya, itu akan lebih bermanfaat. Contohnya saja sekarang kita manfaatkan lingkungan kanan kiri, nanam sayuran sekitar 30 hari bisa panen. Nah itu dimanfaatkan. Kemudian mungkin ternak ayam dan lain sebagainya. Demikian yang teman-teman bisa lakukan. Jangan pernah melakukan tindakan anarkis yang ngikuti rame-rame sorak-sorak yang ujungnya akan merugikan diri sendiri. Ya, jangan. Kalau orang masih sendiri agak takut, kalau sudah ngumpul 2, 3 dan seterusnya semakin berani, semakin teriak, dan ujung-ujungnya yang rugi siapa? Diri pribadi, keluarga. Gitu. Itu saja. Terima kasih Pak Sekjen. Tambahan mungkin? Oke, Bung. Jadi tambahan untuk rekan-rekan pekerja yang saat ini terdampak oleh COVID-19, di program pemerintah juga ada, yaitu untuk pengelolaan dana COVID, yaitu yang bisa diambil dari dana desa. Kalau yang tinggal di desa, saya pikir itu juga bisa dimanfaatkan, dan selama ini kan sudah ada yang berjalan 600.000 atau berapa itu, dengan syarat dan ketentuan pastinya. Itu juga bisa dimanfaatkan untuk sementara waktu gitu. Karena kalau memang itu nanti ada rekan-rekan pekerja yang mengalami suatu permasalahan, umpamanya ada penyelewengan dan lain sebagainya, bisa laporkan ke kami, nanti kita bisa tindak lanjuti ke Ombudsman RI. Itu Bung, tambahan saya. Siap. Terima kasih Pak Sekjen. Sama-sama. Dan juga rekan-rekan Peradin Banten dan Kakak Teteh Balat di Saburan Banten. Demikian tadi PSBB dengan segala kelebihan dan kekurangannya bersama Peradin dan juga Posbakum Madin.
bersama Bapak Sekjen DPP Peradin, Bapak Basuki SH-MMH, serta anggota Peradin Banten, Bapak Suwadi SH-MH. Dan kita akan ketemu lagi di 2 minggu yang akan datang. Dan sekali lagi untuk KKTT, apapun permasalahan hukum KKTT, jika KKTT saat ini bersinggungan dengan hukum atau bersentuhan dengan masalah hukum dan KKTT tidak paham akan apa yang sedang KKTT rasakan saat ini, bisa berkonsultasi bersama Suhu 898. Kita akan bantu advokasi. Caranya seperti apa? Datang saja langsung ke Serang Radio, PT Radio Citra Budaya Banten, nanti akan kita fasilitasi untuk bertemu dan berkomunikasi lebih lanjut bersama teman-teman dari Paradin atau juga Pos Bakumadin. Hatur nuhun sekali lagi. Oke, Terima kasih banyak. Bung. Mudah-mudahan kita nanti bisa berbuka dengan yang manis-manis ya. Amin. Kalau nggak ada yang manis, ngeliat omat juga nggak apa. Dan untuk kakak teteh yang di rumah pengen lihat kembali, mungkin tadi di penghujung obrolan kita pengen lihat siaran ulangnya, langsung aja cek di channel YouTube ya, di channel YouTube ini nih, di channel YouTube, di channel YouTube-nya Peradin. Silakan Pak Sekjen, kasih tahu dong alamat channel YouTube-nya. Channel YouTube-nya nanti saya share ke Omat ya. Oh yes, iya. yes. Nanti silakan dibagikan kepada ini. Nanti kalau enggak teman-teman langsung klik saja di www.bisalafem.com. Bisa ada di sana, Yes. atau langsung YouTube-nya nanti Bisa Lafem di sana langsung. Oh Iya. Terima kasih, dan usai sudah kebersamaan kita Suhu 898 untuk edisi hari ini, hari yang pertama ya, hari pertama di bulan Mei atau Ramadan ke-8 1441 Hijriah. Nanti Somat akan kembali lagi setelah yang satu ini.